Oke, ada yang mau berpendapat nggak? Integral itu sebenarnya metode buat apa sih? Dalam bahasa masing-masing aja sederhana. Untuk nyari apa? Ada yang tahu nggak? Yuk, dia mau berpendapat biar ya, ada komunikasi nih. Kebalikan dari apa? Turunan inverse. Inverse dari turunan. Oke. Ibnu ya. Oke, ada lagi yang lain. Itu apa? Buat nyari apa juga boleh lah. Apalah yang kalian pahami tentang integral lah. Notasinya bentuknya kayak apa juga boleh, ngomong apa aja. Kalau kita ngomong integral tuh yang kebayang tuh di kalian tuh apa? Silakan. Lagi, yuk. Menghitung volume benda jika diputar, Pak. Mengukur volume benda jika diputar. Oke. Lagi. Benar. Ada lagi? Lagi? Ada? Buat naikin. Buat naikin apa nih? Naikin persamaannya kan, kalau misalnya derivatif dia buat nurunin, kalau misalnya integral dia buat naikin. Oke, ya boleh. Bapak. Boleh. Ya, saya juga nggak punya arti definisi yang textbook ya. Jadi yang teman-teman bilang itu benar semua. Jadi kita perlu mengartikan dengan bahasa kita sendiri aja lah. Paling nggak kalau kita udah tahu yang tadi dengan definisi yang ibaratnya apa namanya ya, dari pemahaman kita sendiri itu paling nggak itu udah cukup melekat lah. Jadi teman-teman yang udah dipelajarin sebelum-sebelumnya juga melekat. Jadi benar tadi misalnya anti turunan buat naikin apa? Buat naikin pangkat sama buat mengetahui volume jika benda diputar. Saya juga punya pemahaman yang seperti itu gitu. Itu kalau mungkin bahasa textbook kita bisa cari-cari sendiri ya, tapi paling tidak integral itu kita bisa gunakan untuk 3 hal yang tadi sudah disebutkan sama teman-teman semuanya. Jadi pada dasarnya integral ini adalah metode, bisa ya kalau dicari di textbook dikit ya, dia sebutnya antiderivatif. Jadi ya benar, paling mungkin kalau diarti secara harfiah kata per kata itu yang tadi disebut sama yang pertama tuh sama Ibnu ya, itu anti turunan. Artinya kalau kemarin dan juga nyambung sama si Benedikta ya, jadi kalau artinya kemarin kita punya pangkat satu fungsi ya, x pangkat n, turunin pakai notasi D, ini kan jadinya n x pangkat 1 itu kan per kali dx. Ini kan penulisannya kemarin sudah kita bahas, bisa tulis di sini dx di bawah sini atau di sini. Saya prefer yang bentuknya kalian seperti ini, jadi satu baris saja semua. Nah kalau kita ngomongin anti turunan berarti kita ngelihat yang ini. Kalau anti turunan berarti kita ngelihat dari sisi yang ruas kanan. Itu kalau diintegralin hasilnya ini x pangkat n. Ini anti turunan. Tapi kan nggak mungkin dalam satu rumus awal dia ntar nulisnya x n dikali x pangkat n-1 kan, dia nggak nulis kayak gini kan. Pasti dalam suatu rumus awal dia juga akan nulis x pangkat n. Ini nggak mungkin dia bentuknya kayak yang serumit yang di atas ini. Jadi sama-sama x pangkat n, cuman ntar dia dikasih notasinya kayak, kalau saya dulu nyebutnya sama teman-teman saya nyebutnya cacing. Jadi cacing maksudnya kayak emang kayak bentuknya kayak cacing gitu ya. Jadi ya cacing integral. Oke, pokoknya kasih, saya nggak tahu nih namanya. Kalau ini kan D bisa kebaca, kalau ini apa? Pokoknya ini notasi integral. Kalau secara rumus, maka dia harusnya kalau ini x
pangkat n-nya jadi berkurang, pangkat terbesarnya jadi n-1, si suatu fungsi kalau diintegralin dia pangkatnya harusnya nambah jadi n+1. Kan anti turunan ya, anti ya, kebalikan. Berarti yang ini sama dengan pangkatnya harus dinambah. Pertama kita pahamin dulu perbedaan mendasarnya. Yang atas dikurang 1, yang di bawah ditambah 1. Plus dan minus itu dulu yang kita bisa lihat ya. Tapi apakah depannya kemudian dikali n sama kayak di turunan? Ternyata bukan. Depannya itu menjadi, kalau di sini udah n+1, depannya juga kita tulis n+1, cuma dia sebagai penyebut. Artinya si integral ini itu adalah ya anti kebalikan lah ya. Kalau dari segi pangkat dia kebalikan, yang atas minus, yang bawah plus. Kalau dari segi koefisien, ini kan koefisien nih, ini koefisien, dia tuh kebalikan. Yang atas itu ya bentuknya bulat ya, artinya ini kan n/1 kan, ini sama dengan, artinya ya dia di atas posisinya sebagai pembilang. Kalau yang diintegral dia posisinya di bawah, seperti itu. Dan biasanya kalau bentuk tak tentu selalu ditambahin C. Kenapa sih selalu ditambahin C? Di sini ada yang mau bisa jawab nggak? Kenapa sih dia kalau dibilang integral tertentu itu harus ada C-nya dulu nih? Kenapa? Kita bisa nyari taunya simpelnya itu dengan lihat turunan-turunannya aja. Misal kita punya ya, misalnya x kuadrat, turunannya 4x kuadrat berapa? Tahu? Kita lihat dari turunannya dulu. Berapa 4x kuadrat turunannya? 8x gitu ya. 8x dx. Nah, boleh. Turunannya 4x kuadrat plus 7 dengan 8x 8x dx ya. Turunannya 4x kuadrat plus 3000. 8x juga, Pak. Kita, Pak. Ya kan? Nah, terakhir deh, 4x kuadrat plus 1 juta. 8x tetap, Pak. Nah, di sini kelihatan bahwa apapun konstanta yang menjadi penjumlahan setelah fungsi ini konstanta karena dia nggak punya variabel, dia nggak punya variabel x nih, 7, 3000, sejuta, ya kan? Minus pun berlaku ya, misalnya plus minus deh, ya. Nggak, biasanya sih dalam bentuk umumnya sih dalam lazimnya plus aja. Kalau ngomongin minus berarti bilangannya yang minus ya. Intinya adalah kalau dia dijumlahin dengan bilangan positif maupun negatif, berapapun jumlahnya, ketika dia tidak memiliki variabel sih, kita sebut konstanta, maka yang diperhatikan hanya suku yang memiliki variabelnya itu. Yang diperhatikan hanya suku dengan pangkat yang tertingginya. Karena semua konstanta ini kalau diturunin dia 0. Maka dari itu kalau integral yang merupakan anti turunan dari semua ini nih, ya, dari semua ini, secara rumus ya, secara rumus itu ketika kita mengintegralkan kita udah bisa ngerjain ininya, kita sudah paham bentuk umumnya seperti ini, tapi secara umum kita juga harus tambahin ini plus C. Kalau bentuknya tak tentu ya. Jadi misalnya suatu saat dikasih soal sama saya, misalnya integral misalnya ya x pangkat 3 ini berapa gitu kan, dengan dihitung, ikutin dulu rumusnya, tulis dulu x-nya kan,
pangkat 3 berarti 3 plus 1 gitu kan, karena ngikutin ini kan N plus 1 ini kan N 3-nya. Berarti 3 plus 1 sama dengan 4. Terus kemudian baru koefisiennya, ini koefisien ya, jangan sampai lupa lagi bahasa koefisien kalau ini konstanta. Kalau ngomong konstanta, koefisien itu berarti ini 1 per N pangkat sebelumnya 3 tambah 1, ya udah 1/4. Kalau kalian nulis kayak gini aja, ya sebenarnya saya nggak bisa salahin banget, tetapi kurang pas lah, jadi akibatnya ntar penurunan nilai. Tetap kalian kalau misalnya disuruh nyari integral dari X pangkat 3, itu harus udah sampai sini harus tambahin C, nulisnya harus tambahin C. Jangan sampai lupa C-nya. Karena kita nggak tahu persamaan awalnya dia itu sebelum diturunin, karena kan ini kan integral itu kan anti turunan ya, itu apa nih, plus 7 apa plus 3.000 atau plus 1 juta, kita nggak tahu. Jadi C ini sifatnya ini wajib untuk ada ya, jadi tetap harus tulis C-nya itu ya. Di sini ada pertanyaan nggak? Sebenarnya kita masih basic, masih ngulang aja nih. Ada pertanyaan? Kalau bingung tanya ya, pokoknya jangan jangan ragu. Bisa jadi saya juga salah jelasin. Kalau ada koreksi juga monggo aja. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Saya hapus. Teman-teman kalau misalnya nyatet di catatan masing-masing, pakai gaya sendiri aja ya. Nggak harus semuanya dicatat. Nah, jadi saya tulis ulang lagi, berarti kalau kita punya bersama X pangkat N, ya, tadi X pangkat N sebenarnya sama-sama, saya lupa tadi, saya tulis ulang lagi, di sini harusnya ada DX-nya. Kenapa ada DX-nya? Selalu ditulis DX di sini atau D terhadap apalah, terhadap suatu fungsi lah, terhadap suatu variabel, karena sebenarnya sekali lagi ini kan bentuk turunan ya. Kalau tadi tanpa kita tanpa kita tulisin DX, jadi kurang, ibaratnya kalau bahasa pemrograman kurang pas, karena si integral pun itu juga harus kita lihat, yaitu mengintegralkan atau menaikkan persamaan itu terhadap apa. Jadi DX di sini juga sebagai komen ya, fungsinya dia sebagai komen. Komen tuh M-nya berapa sih? Komen ya, M2 kali. Sebagai komen bahwa dia yang mengakibatkan nantinya ini itu dia akan diintegralkan terhadap apa gitu. Karena bisa jadi nanti kita temuin juga rumusnya itu nanti integralnya rumit ya, kayak seperti ini misalnya X pangkat 4 plus 2 cos X gitu. Atau di sini ntar di sini jangan nggak mesti X aja, misalnya 2X gitu. Nah ini bisa jadi nanti ini dalam selanjutnya akan kita pelajarin. Tapi di sini kita lihat ada sedikit perbedaan kan, ada X pangkat 4, ada cos 2X itu misalnya. Kalau misalnya di sini kita pakai metode substitusi ya, kita misalkan tulis D-nya itu bukan terhadap X, tapi kita tulis D-nya terhadap 2X, bisa jadi pengerjaannya berbeda gitu dengan yang rumus rumus dasarnya terhadap DX, karena ini sama ini bentuknya hasilnya bentuknya lain kan. Bisa jadi ntar ada sedikit adjustment terhadap cara pengerjaan soal yang ini atau soal-soal yang lazim penulisannya seperti ini. Saya cuma mau nekenin pokoknya
penulisan dx sebelum kita integralin itu krusial, karena itu ntar berpengaruh terhadap cara kita melakukan perhitungan. Ya tadi sebelumnya kan saya nggak nulis dx, jadi saya ulangi lagi, saya hapus. Secara bentuk rumus ya, kita akan pelajarin selanjutnya lagi juga. Integral itu seperti ini. Bentuk untuk komen untuk mengintegralkan, menaikkan satu fungsi seperti ini. Dan kita tahu hasilnya itu sama dengan tadi kita bahas dikali x itu ditambah ya. Nah, berikut ini bentuk dasarnya. Bentuk dasar kedua itu kalau dia ada koefisiennya, misalnya a, x, n, dx. Kalau integralnya gimana? Tulis dulu aja x pangkat satunya sama, ntar n plus satunya jadi menyebut sama, tapi karena di sini ada a, dia ada koefisien, dia a-nya tetap, jadi a-nya itu nggak hilang gitu loh, a-nya tetap karena dia bentuknya koefisien di sini. Ini juga ditambahin. Ya, kalau bentuknya dia ada pengalinya tetap jadi pembilang di atas. Kayak gitu. Terus bentuk dasar lainnya, ini dasar-dasar dulu aja yang umum biasanya dipakai ya. Itu kalau integral logaritma natural ln x. Berarti kurang dx itu kan dihapus. Ln x bacanya. Ln x terhadap dx kalau ditulis jadi terus integral pangkat x dx. Jadi kemarin saya nitip kalian pelajaran yang bilangan apa Euler ya, karena bilangan itu kalau diturunin atau diintegralin itu hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Oke. Oh, saya kebalik yang nomor 3, sorry. Yang nomor 3 bukan integral dari ln x dx nih misalnya. Salah. Waduh, jangan hapus ini. Sorry. Saya salah. Ini malah justru integral dari super X. Ini baru integralnya sama dengan ln X balik. Ya. Nah, berikutnya baru masuk ini yang dasar awal, berikutnya nih yang bentuknya bentuk-bentuk trigonometri nih. Jadi kalau trigonometri dia tuh nggak semuanya itu bisa diintegralin, bahasa gampangnya gitulah. Cuma bentuk-bentuk tertentu saja yang kita pahamin yang kemudian bisa diintegralin. Karena kan integral itu kan sebenarnya anti turunan, ya.
Integral itu anti turunan, berarti sebenarnya integral itu sangat terikat terhadap bentuk-bentuk atau formula yang bisa diturunkan. Artinya kalau misalnya ada satu fungsi yang nggak bisa diturunkan, kita nggak bisa nyari integralnya. Gampangnya gitu bahasanya. Jadi dia sangat terikat bentuk turunannya. Maka dari itu, misalnya untuk memahami kenapa trigonometri itu terbatas, kita juga harus lihat dulu misalnya turunan-turunan dari si fungsi trigonometri ya. Misalnya kita pahami bahwa y sama dengan sin x, kalau diturunin itu y aksen sama dengan cos x. Kalau y ditulis itu cos x, turunannya aksen sama dengan sin x. Ini saya nggak tulis dx-nya ya, karena sebenarnya asumsinya y aksen itu sama dengan ya d per dx. Jadi untuk mempersingkat aja, karena kurang sempit. Kalau kita tahu y sama dengan tan x, ini turunannya itu sama dengan y aksen itu sama dengan sekan kuadrat x, y itu sama dengan kotan cot x, turunannya ini sama dengan min cosec kuadrat x, y sama dengan sekan x, turunannya ini sama dengan sekan x dikali tan x. Kalau y sama dengan cosec x, turunannya itu sama dengan min cosec x dikali kotan x. Oke. Kalau kita melihat yang trigonometri ini, seolah-olah kita bisa lihat bahwa semua bentuk dasar dari trigonometri, dari sin, cos, tan, kotan, sekan, kosek, itu ada turunannya. Ya enggak? Turunannya ini semua. Ini saya jabarin. Itu ada tuh bentuknya. Turunannya sudah. Ya kalau mau teman-teman mau cari gimana cara hitungannya, monggo aja. Cuma ini udah hasilnya seperti ini. Anggap aja dari saya nih given kayak gini. Poin yang saya mau jelasin di integral ya, itu nggak bisa serta merta kita tulis integral sin kebetulan ada integral sin, atau misalnya integral sin sampai cosec, ngikutin yang di atas nih, ngikutin bentuk yang di atas ini nih. Kita cari integral sin berapa, cos berapa, tan berapa, kotan berapa, sekan berapa, kosek berapa. Itu nggak serta-merta kita bisa dapetin hasilnya dengan cara yang mudah ya. Atau bahkan bisa jadi nggak ada hasilnya, nggak bisa dicari gitu. Karena dia nggak ada bentuk yang kalau diturunin itu hasilnya begini doang. Dari itu, integral trigonometri itu biasanya juga terbatas terhadap hasil dari turunannya aja. Jadi yang bisa kita integralin justru yang dari sininya nih, yang dari sisi sebelah kanan ini. Saya ganti warnanya. Yang kita bisa integralin, jadi itu dari sisi keruas kanan aja. Karena ingat konsepnya tuh integral itu antiderivatif. Jadi ini aja nih yang bisa kita integralin supaya hasilnya sebelah kirinya. Jadi bukan berarti si integral itu bisa dipasang di setiap apa ya, kalau di setiap fungsi ya maksudnya. Di setiap fungsi untuk nyari hasilnya integral tan itu berapa sih misalnya. Hasil integral kotan itu berapa sih? Hasil integral sekan itu berapa sih? Kalau integralnya sin masih bisa, sama cos masih bisa, karena kebetulan sin dan cos itu merupakan bentuk turunan dari ya cos dan sin. Kalau kita lihat di sini, oh di sini kan yang ada hasilnya itu
yang hasilnya sin itu adalah hasil turunan dari cos x. Berarti kalau misalnya ditanya integral dari sin itu berapa, itu sama dengan min cos x. Kebalikannya kan, minnya pindah ke sana. Kalau cos itu ada hasil dari turunan sin, berarti kalau integral cos itu ya sama dengan sin. Kebetulan dua yang atas ini itu ada hasilnya. Tapi kalau kalian nyari integral tan berapa, itu nggak ada. Karena nggak ada hasil turunan yang menghasilkan tan. Nggak ada hasil turunan yang hasilnya itu kotan. Nggak ada hasil turunan yang hasilnya sekan aja. Nggak ada hasil turunan yang hasilnya kosek aja. Berikutnya yang 4 ke bawah ini, saya ganti lagi warnanya. 4 ke bawah ini, itu bentuknya nggak sesimpel yang 2 di atas. Sehingga yang kita bisa cari bukan integral tan, integral kotan, integral sekan, integral kosek, tapi yang kita bisa cari ya integral sekan kuadrat, integral kosekan kuadrat, dan sampai bawah ini. Yang hasilnya sebelah kirinya, nanti derivatifnya gitu ya. Itu konsepnya dulu aja untuk yang trigonometri. Jadi dia nggak kalian harus pahamin di integral itu nggak semuanya bisa cari, harus ngelihat apakah sebelum itu dia ada bentuk turunannya atau enggak. Nah, ini kenapa saya bilang dasar ya, karena ya ini ntar yang biasanya muncul-muncul dalam soal. Paling tidak ya paling tidak ini. Nah, sebelum saya lanjut, ada nggak yang mau nanya? Pak, kalau yang trigonometri itu nggak ditambahin C? Ditambahin C ya. Ini kan saya belum nulis bentuk integralnya. Saya belum nulis bentuk, jadi saya cuma baru jelasin konsep gimana sih dapat integral itu. Konsep bahwa integral itu nggak semuanya bisa dicari gitu loh. Harus ada bentuk turunannya dulu. Ntar di halaman selanjutnya. Jadi kalau kalian mau nyatet, kalian nyatet yang 4 ini dulu aja. Ya. Kalau mau nyatet yang 4 ini dulu aja. Ntar kita bahas kita tulis lagi yang 5, 6, 7, 8 yang ntar di slide selanjutnya. Dia tambahin C. Tapi bentuknya ntar saya tulis yang di halaman selanjutnya ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke. Kalau enggak kita catat lagi nih, 4 dicatat aja dulu ya. Yang 4 ini yang 4 sebelah kiri. Nanti kan ini kan saya rekam, ntar bisa juga dicek ulang. Lanjutin dari penjelasan saya soal yang trigonometri tadi, maka dari itu poinnya untuk lanjutin bentuk dasar yang nomor 5 yang kita bisa cari adalah berarti integral pertama, integral sin x. Ini integralnya hasilnya sama dengan min cos x plus c. Nah, kenapa ada minnya? Karena saya tadi bilang ya, turunannya pertama kan kita ngeliat dari bentuk turunannya dulu ya. Kalau turunannya itu kan yang kita pahami itu turunan cos x itu kan sama dengan min sin x. Karena integral itu merupakan anti turunan, yang kita lihat yang di sisi sebelah kanan nih fokusnya. Di sini adanya min. Ada minnya, udah ada given minnya nih. Tapi kan kita pengen nyari integral sini aja, berarti minnya itu pindah ke sana. Pindah ke sebelah kirinya lah, gampangnya gitu. Kalau saya mengartikannya gitu ya. Walaupun pasti ada penjelasan matematikanya yang lebih logis dan rinci, tapi kalau buat kita memahami secara pola bisa juga kayak gini. Gampangnya tuh kadang-kadang matematika enak kalau kita bisa pahamin rinci detail gitu, tapi bisa juga kita pahami secara pola. Kalau ngomongin pola ya penjelasan paling gampangnya ya seperti ini. Jadi kan yang kita pengen cari integral dari ini kan, si hasil turunannya, si yang bentuknya sin ini kan. Karena di sini masih ada minnya, pasangannya itu adalah si cos x, berarti
hasil dari integral sin x dx itu bukan serta-merta langsung cos x plus c, tapi dia harus ditambahin atau dikalikan minnya supaya nanti di sini minnya hilang. Gitu. Kalau penjelasan ininya ya mungkin sama-sama ruas kiri sama kanan itu dikali min 1 kali min 1. Kalau ini dikali min 1, ini kan jadi positif gitu kan. Ini kali min 1 ya jadi min cos x. Itu penjelasan matematiknya. Tapi secara pola kita harus bisa ngeliat seperti itu tadi yang saya jelasin. Nomor 6, integral cos x dx. Ingat, balik lagi. Pasangannya ini sebelumnya, ini karena dua ini yang unik ya, yang bisa dilihat ya. Bisa dilihat langsung ada hasilnya. Ini sama dengan cos x dan turunannya. Maka kalau integralnya si cos x apa? Ya langsung dia pasangan sebelah kirinya. Sin x, seperti ini sama dengan sin x. Oke. Tambahin C ya. Ingat bentuk umumnya. Nomor 7, jangan sampai kalian tulis kan sin cos Pak, bisa tan ya Pak ya? Nggak ada, tan nggak ada. Jadi kita cuma bisa nulis integral bentuk yang ada turunannya kayak tadi saya jelasin di sebelumnya. Nah, berarti kita cuma bisa nyari integral secant kuadrat x dx. Ini hasilnya baru tan x tan integral cosecant. Kalau bentuk dasarnya pasti dia ditulisnya positif semua. Tapi kalau di bentuk turunannya kan tadi dia sebenarnya hasilnya minus kan, berarti sehingga hasil dari integralnya pun kebalikannya kayak bentuk yang nomor 1 ini yang min sin x, berarti di sini tulis hasilnya min x 9 integral tan x tan x tan x 10 terakhir integral cos x tan trigonometri bentuk dasarnya ya. Sekarang ini bentuk dasar dari integral yang lazimnya kepake. Saya ulangin, kalau yang 1 sama 4 mungkin secara pemahaman rumus dan bentuknya mudah untuk dipahami dan dilihat. Tapi kalau untuk trigonometri saya sudah jelasin, intinya nggak semua fungsi itu langsung bisa ada hasilnya dari integralnya. Dalam bentuk dasar yang bisa kita integralin hanyalah fungsi-fungsi yang ada turunannya. Ya, maka kalau kita lihat yang teratur bentuknya itu adalah kalau dari integral itu yang ininya nih, ruas sebelah sini nih, warnanya lain lagi deh. Ruas sebelah ini nih yang teratur. Nah, ruas yang sebelah ini sebenarnya adalah antitesis atau hasil kebalikan dari ruas sebelah kanan yang ruas sebelah kiri yang bentuk awal sebelum fungsi itu diturunin. Nah, jadi saya nggak pengen nanti teman-teman bilang, Pak, kalau integralnya tan x berapa Pak? Ada nggak hasilnya? Melalui penjelasan ini kita bisa bilang nggak ada. Bentuk dasar dari integral tan x, integral cot x, jadi nggak semua trigonometri itu bisa diintegralin. Beda kalau diferensial, bentuk dasarnya dari cos, sin, tan, cot itu adalah bisa kita temuin, ya kan? Tapi kalau integral itu kita mesti hati-hati, apalagi untuk trigonometri.
bisa jadi nggak ada bentuk dasarnya. Kita perlu melakukan adjustment nanti di soal-soal yang lebih rumit. Misalnya kita ketemu ada integral tan gitu, mungkin nanti kita harus kita harus bikin kayak metode substitusi gitu kah, atau ntar kita juga pecahin tannya itu misalnya jadi kita sebut persamaan trigonometri lainnya, supaya nanti baru kita bisa integralin. Jadi nggak bisa kita langsung integralin seperti ini nih. Kalau yang bisa kita integralin langsung, yang ada bentuk dasarnya ya cuma nomor 5 sampai 10. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Bingung nggak? Kalau bingungnya di mana? Ini saya baru ngasih bentuk dasar soalnya. Belum latihan soal yang kayak ngerjain aja. Yuk, ada yang mau tanya nggak? Atau ada yang dibingungin nggak? Bisa langsung ditanyain di sini aja. Bingungnya di mana? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada yang tanyain ya. Pokoknya kalau bingung, tanya aja. Bingung nggak usah malu ya, teman-teman. Sekali lagi ya, tanya aja. Oke. Ya, jadi ini dicatat dulu aja bentuk dasarnya. Sekali lagi nanti ini saya record, teman-teman bisa lihat lagi penjelasannya. Kalau udah tadi dengar bagus juga. Jadi paling nggak bakalan lebih hemat waktunya buat nanti mahamin aja. Gitu. Oke. Ini asumsi saya teman-teman ini ya udah ngerti trigonometri ya. Tadi kan katanya udah dipelajarin tuh, jadi saya nggak jelasin dasar-dasarnya banget trigonometri, cuma given yang ada yang ada bentuk dari integral trigonometrinya aja. Tapi kalau misalnya mau bahas dikit aja deh. Sebenarnya sin, kotan, kosekan dan lain sebagainya itu apa sih ya? Sebenarnya trigonometri kan mulainya dari suatu segitiga gitu ya. Segitiga siku-siku lebih tepatnya. Kalau kita bilang ini ruas A, B, C, ya kan? Terus biasanya kan di sini sudut alfanya gitu. Kalau kita ngomongin sin alfa itu sama dengan apa? Apa bagi apa? Depan per miring, Pak. Depan bermiring kan, berarti kan A per C gitu kan. Ya nggak? Kalau cos alfa ini demi saya biar depan miring. Cos alfa samping miring ya, sami. Ini berarti B per C. Sebenarnya trigonometri itu cuma rasio dari ruas-ruas segitiga, gampangnya gitu. Kalau tan alfa sama dengan desa ya, depan samping A per B. Nah ini kalau dibalik itu namanya sin itu kalau dibalik sekan apa kosekan ya? Coba deh dicari deh. Coba saya cari dulu. Sekan itu seperkos apa sepersen? Sek. Oh, Kayaknya kosek deh, Pak. Kosek ya. Ini kosek alfa, ya benar. Kosek alfa ini sama dengan C per A. Kosek alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Ini sekan alfa itu sama dengan C per B atau sama dengan 1 per cos alfa. Ini kotan
BTW ini bukan berarti ini hasilnya sama dengan ya, bukan sama dengan. Tapi maksudnya ini bentuk-bentuk lainnya, bentuk kebalikan kotan alfa sama dengan B per A dengan seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini juga ya bisa dipahami. Tapi kalau misalnya mau ngapalin, kalau saya sih selalu ngapalin ini 3 aja. Kan kemarin saya bilang kan intinya coba temuin polanya, cari yang paling sedikit mungkin bisa dihafalin. Kalau suruh ngapalin, hafalin cukup 3 aja. Karena 4, 5, 6 ini sebenarnya kayak turunan dalam tanda kutip ya. Bentuk-bentuk yang bisa dicari dengan hitung-hitungan matematik lah, karena ternyata cosec alpha seper kebalikan dari sin gitu. Sekan itu adalah kebalikan dari cos, kotan itu kebalikan dari tan itu, jadi itu bisa kita pahami dengan mudah tanpa harus dihafalin. Tapi kalau dasarnya ini sin, cos, dan tan, demi, sami, desa. Gitu. Saya asumsi teman-teman saya jelasin tadi udah memahami ini, tapi kalau ya karena singkat aja saya jelasin ulang pemahamannya ya ini dasar-dasarnya tadi. Kenapa sih misalnya kalau kita lihat polanya tadi, sayangnya nggak saya screenshot ya tadi ya. Kalau misalnya ya tapi kalau bisa dilihat ada pola-polanya itu, kenapa sih nanti sekan pasangannya sama tan dan sebagainya, kita bisa nemuin pola-polanya dengan mudah untuk ngafalinnya ya. Karena saya yakin itu juga ngafalinnya perlu effort sih. Jadi paling enggak ya teman-teman dengan memahami dasar awalnya trigonometri itu hubungannya kayak gimana bisa nemuin lah korelasi-korelasinya. Lihat aja pola-pola. Biasanya kalau yang tadi ada ko-nya tuh pasti pasangannya sama ko, kosek sama kotan gitu kan. Dan seterusnya. Ya ini nggak pengen saya bahas detail, saya cuma review ulang aja. Nah, lanjutin ya bentuk dasarnya ya. Tadi udah bahas 10 bentuk dasar, paling nggak balik lagi mungkin yang paling rumit tuh dari semua integralnya adalah trigonometri. Jadi kita mungkin bahas sedikit lagi soal trigonometri. Tadi kan yang udah kita tulis 5, 6 sampai 10 itu bentuk-bentuk dasar banget tuh, kayak sudutnya itu cuma sin x, cos x gitu kan, atau ya sekan kuadrat x itu tuh. Jadi sudutnya itu cuma satu variabel. Nah, gimana kalau misalnya sudutnya itu dalam bentuk fungsi juga? Misalnya sin 4x plus 7. Kan bisa aja dia nulis sudutnya itu nggak cuma x doang, bisa jadi bentuknya tuh ya suatu fungsi gitulah. Ya kan? Atau cos berapa nih? Misalnya ya bisa jadi kayak gini juga, x kuadrat itu kan plus 4 misalnya. Atau sekan kuadrat misalnya aja ya 3x plus 10. Ini kan intinya ini bentuknya rumit nih, yang 3 ini nih. Nah, kalau kita ketemu yang bentuknya juga bentuk rumit ini, gitu ya. Tapi pertama lupain dulu yang pangkat-pangkat, nanti dulu aja. Itu pangkat nanti mungkin kita pakai substitusi, model substitusi. Katakanlah bentuknya linear aja nih, faktor-faktor linear dulu. Tapi bisa ada koefisiennya, bisa jadi ada konstantanya. Nah, gimana sih bentuk integralnya? Kita ditambahin nomor 11. Kalau misalnya kita ketemu integral dari yang trigonometri 5 sampai 10 tadi, kita contoh ambil aja yang gampang itu pakai cos ax plus b, maka dx ya, maka dia itu hasil dari integralnya sama dengan, pertama kita tulis dulu bentuk bentuk integralnya. Cos itu kan kalau diintegralin jadi apa tadi? Yang udah nyatet? Sin, Pak. Sin, ya.
Kalau cos X kan diintegralnya jadi sin X aja. Tapi ini cos AX plus B. Berarti karena ini kan sebenarnya sudutnya tuh nggak bakal berubah, teman-teman. Ya, sudut tuh nggak bakal berubah. Berarti yang setelah sin dia tetap jadi AX plus B. Nah, yang akan berpengaruh dari si rumus ini adalah pastinya kayak bentuk-bentuk integral yang awal dia tuh pasti ada ngaruh di koefisien depan sinnya. Jadi dia ini ntar bentuknya jadi karena dia integral, ingat bukan langsung keluar, dia jadi pengali aja, tapi dia ntar pengalinya dalam bentuk pecahan. Jadi ini jadi seper A. Jadi gampangnya penjelasannya adalah pertama kita tulis dulu. Pertama kalau kita ditanya integral dari cos, kita tahu dulu, oh integralnya itu bentuknya itu jadinya sin. Ini pasangan ini. Sin apa? Karena ini sudut, ya ini sudut nggak berubah. Tulis lagi sudutnya itu AX plus B, ya sudut nggak berubah. Ini ya ini hasilnya hasil. Kemudian yang teman-teman lakukan adalah pertama, setelah itu teman-teman ini langkah 1, langkah 2, langkah 3-nya teman-teman turunin nih AX plus B. AX plus B kalau diturunin kan jadi A kan, ya kan, turun Y dengan AX plus B, Y aksen sama dengan A, ya nggak, dapat nih A nih. Cuma karena dia posisinya integral sama kayak yang bentuk dasar nomor 1, dia itu kan jadi penyebut bukan jadi pembilang, ya kan. Baru ini ditulis sebagai penyebut. Nah, ini masukin ke sini. Jadi kalau kita ditanya integral dari misalnya yang ini deh, ini jadi 4, integral dari cos 5x plus 4 itu sama dengan pertama kita tulis sin, pasangannya cos kan sin, ya hasil integralnya. Baru tulis sudutnya nggak berubah, 5x plus 4. Baru nomor 3-nya turunin nih, ini hasilnya berapa turunannya? 5, tapi ingat karena dia integral dia jadi penyebut, jadi ini seper. Kalau ditulis dalam bentuk rumus ini. Tapi cara dapetin ininya tuh gimana, bentuk apa hitung-hitungan matematika seperti apa, ini saya jelasin dalam langkah-langkah. Biar nggak salah-salah. Ya. Dan seterusnya. Kalau sekan, misalnya sekan yang ini gimana? Nah, berarti ini langsung kan, sekan itu pasangannya apa tadi? Sekan itu ternyata pasangannya hasiletan. Karena apa? Sudutnya nggak berubah, 3x plus 10. Ya, 3x plus 10 diturunin jadi 3, tapi dia jadi pecahan dan jadi penyebut jadi seperti 3. Ini tambah C, yang atas juga tambah C. Gitu. Ya, jadi ada bentuk nomor 11-nya ini. Ntar ya kan ada 6 tadi, ada 6 trigonometri integral, ya 6 bentuk dasar integral trigonometri, ya tinggal disesuaikan aja. Yang saya tambahin nomor 11 ini adalah fokusnya intinya ke sini, ke sudutnya. Kalau sudutnya itu nggak X doang, sudutnya itu dalam bentuk dalam hal ini ya faktor dengan sukunya itu angkat 1, AX plus B. Oke, ada yang mau ditanyain? Enggak? Gampang ya, masih dasar-dasar. Tapi kalau dasar-dasar itu, ketika saya bilang dasar itu berarti paling nggak teman-teman minimal harus hafal sih, mau nggak mau. Dan
ya cara tadi mencoba untuk minimalisir apa yang harus diakalin, coba aja temuin pola-polanya. Dan ini kan saya juga coba ajarin cara perhitungannya supaya nanti ketika misalnya lupa-lupa ingat ya bisa dilakukan dengan cara seperti ini gitu, cara ngapalin polanya. Intinya seperti itulah. Nah, jadi udah bentuk-bentuk dasar, sekarang kita bahas sifat-sifat integral. Nah, sifat-sifat integral gampang aja sih teman-teman, secara nggak langsung udah pada tahu juga harusnya. Kalau misalnya integral dari K kali fx suatu fungsi fx kali dx, ini bisa ditulis sebagai K integral bukan integral, aku sih K dikali K dikali, bisa tulis ini K dikali integral fx atau K dikali f. Ini artinya apa? Jadi kalau kita ketemu satu konstanta dikali fungsi gitu kan, dan dia diintegralin, itu konstantanya bisa dikeluarin dulu dari integralnya. Ya, misalnya contoh integral 4x plus 1 x itu. Ini bisa kita tulis jadi 4 dikali integral x plus 1 dx. Jadi kita integralin cuma satunya aja, 4-nya udah di luar. Ini maksudnya apa? Ini f gede itu udah hasilnya. Jadi hasilnya si integral x plus 1 itu apa? Ya. Sifat nomor 2, ya kalau misalnya kita ketemu integral dari satu fungsi fx ditambah atau dikurangin fungsi lainnya dx, bisa kita pecahin jadi integral x plus minus integral dx. Kita ngerjain sesuatu, ya kan? Terus lagi sifat-sifatnya. Kalau ini yang sifat-sifat integral tak tentu ya. Ini harus ditambahin tak tentu. Ntar kita akan belajar juga yang tentu. Tapi basically dua utama, poin utama. Ini gampang aja sih. Jadi kalau kita ngeliat konstanta dikeluarin, kalau misalnya kita lihat ada beberapa fungsi ya bisa kita pecah-pecah. Misalnya ya integral kuadrat plus 1 secara penulisannya dikurang x pangkat 3 min 2 plus min 2 lah misalnya dx. Ini kita bisa tulis sebagai integral kuadrat plus 1 dikurang integral ini itu poin sifat-sifat integral tertentu. Ada pertanyaan di sini? Gampang lah ya. Masih dasarnya aja. Berarti kita sampai jam berapa ya? Saya lupa. 9.30 Pak. 9.30 ya, 30 lagi ya kayak. Jadi kita udah bahas yang tak tentu artinya kita nggak tahu tuh domainnya, kita nggak tahu batasan, kita nyari integralnya sampai dari mana ke mana. Makanya setiap hasilnya harus ditambahin plus C karena kan bisa jadi konstantanya macam-macam. Nah, kalau kita dikasih limit atau dikasih batasan daerah yang perlu kita cari, itu disebut integral tentu.
integral tertentu atau tertentu lah ya. Integral tertentu. Artinya dia dikasih batasan pada poin A, poin B. Ini titik awal, titik akhir fungsi f(x), dx. Hasilnya akan ditulis seperti ini biasanya. Sama dengan B. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Jadi kalau kita punya fungsi f(x), kita mau integralin terhadap dx, kasih integral pada rentang tertentu dari titik awal sama titik akhirnya, yang bawah itu awalnya ya, yang rendah, B itu yang akhirnya, rentang tertentu. Maka pertama secara penulisan notasinya kita bisa nulis bentuk yang sebelah ini menjadi ini. Ini sama aja. Kalau kita ngelihat bentuknya kayak gini, berarti oh ini tuh maksudnya diintegralin. Ini tutup kurung siku ya, diintegralin terhadap suatu rentang angka tertentu lah. Nah ini bentuknya adalah pertama kita integralin dulu fungsinya, baru nanti kita masukin hasilnya. Jadi dari ini tuh kita bisa tahu bahwa hasil dari integral f(x) dx pada rentang A dan B itu sama dengan hasil dari nilai integral B dikurangi nilai integral A. Oke, sebagai contoh punya tulisan misalnya ini 2, ini 4 gitu ya. Fungsinya itu yang gampang dulu aja, x plus 1. Kita bisa tulis kayak gini, x plus 1 dari 2 dan 4. Ya kan? Kita cari dulu x plus 1 ini berapa? X plus 1 kalau diintegralin jadi berapa? Kuadrat plus x ya. Ya enggak? X plus 1 kalau diintegralin jadi ini enggak? Iya, Pak. Ini kan? Berarti kita tulis lagi. Udah kita dapetin ini kan? Setengah x kuadrat plus x. Kita tulis di sini 2 dan 4 lagi. Kita masukin angkanya. Berarti ini setengah x kuadrat. Berarti yang B dulu ya. Yang B dulu kan, yang atas dulu, titik akhirnya dulu. Berarti setengah 4 kuadrat plus 4 kurang setengah 2 kuadrat plus 2. Ya kan? Berarti ini 4 kuadrat 16. 16 bagi 2 8. 8 tambah 4 12. Berarti sama dengan 12 kurang ini 4, 2 kuadrat 4, 4 bagi 2, 2, 2 tambah 2, 4. 12 kurang 4, sama dengan 8. Berarti ini hasilnya 8. Jadi, ini hasilnya. Jadi kalau integral tertentu tuh biasanya hasilnya udah merupakan angka, karena angkanya itu kita dikasih tahu rentangnya. Ya. Kalau tak tentu tuh kita nulis hasil itu biasanya dalam bentuk ya formula lah. Dalam bentuk fungsi aja. Nggak diakhirin, nggak dikasih tahu isinya berapa. Kayak gitu, perbedaan yang tak tentu sama tertentu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya? Ya Pak, paham. Cukup jelas. Nah, berikutnya tadi kan udah ada sifat-sifat yang tak tentu, nih sifat-sifat juga yang tertentu. Sifat ini membantu untuk ngerjain soal buat ya lebih cepat aja. Jadi kalau misalnya kita punya integral A dari titik A ke titik A dari suatu fungsi f(x), ini hasilnya berapa sih?
hasilnya 0 karena titiknya itu sama, titik awal sama titik akhir sama. Ini sama dengan 0. Jadi kalau misalnya nanti ketemu saya kasih soalnya ya, misalnya aja dari 10 ke 10 fungsinya ribet banget lah. Fungsinya udah gitu trigonometri yang tadi lah, sekant kuadrat 3x plus 1 gitu kan. Ini kan ngeliatnya aja kayaknya males gitu, aduh ini gimana, tapi kita lihat ternyata titik akhir sama titik awal dan titik akhirnya sama. Oh berarti ini nggak usah dihitung, langsung aja 0. Ini ada dx-nya tuh Pak. Gitu ya. Ini ngebantu aja sifat-sifat ini sebenarnya. Jadi tanpa perlu kita capek-capek, karena kadang-kadang kalau kita nggak memahami sifat-sifat, kita udah hitung-hitung ternyata ya hasilnya 0. Sifat nomor 2, kalau kita punya integral AB lagi dari fungsi fx dx, kalau diintegralin kita bisa tulis ini sebagai ini, integral minus integral dari B ke A, kebalikannya. Ini fungsi fx dx. Terus sama sih kayak yang tak tentu juga, kalau kita punya integral AB dari ada fungsi, ada K-nya, ada konstantanya, si K-nya ini bisa dikeluarin, harus diikutin ke fungsinya fx x terakhir yang nomor 4 AB plus minus gx ini bisa dipecah jadi integral AB x gitu. Cukup membantu nomor 3 dan 4. Misalnya kita punya satu fungsi yang agak cukup rumit, ya misalnya 4x pangkat 2 misalnya aja ya, tambah 10 x tambah 6. Ya, ini juga bisa kita keluarin nih, kita faktorisasi. Jadi ini kan sebenarnya dengan integral 2x kuadrat plus 5x plus 3 gitu kan. Berarti 2-nya bisa keluar. Misalnya gitu. Jadi cara pengerjaannya bisa dibantu dengan sifat-sifat yang dijabarin berikut ini. Ya, itu aja sih sifatnya, atau lebih nggak ya? Pak, yang nomor 2-nya ini Pak boleh diulang Pak? Oh, nomor 2, kenapa? Oke. Kalau kita punya disuruh nyari integral dari suatu fungsi fx, ya kan, terhadap dx, rentangnya itu dari a ke b, ya kan, itu sebenarnya itu hasilnya aja sama dengan minus, tapi rentangnya dibalik dari b ke a. Kalau ini kan berarti ini nih cara penulisannya kan f b min fa kan. Kalau yang sebelah kanan ya berarti minus dalam kurung f min b. Yang ujung-ujungnya ini kalau dikaliin ya sama aja hasilnya f jadi sama dengan fb min fa kan. Ini kayak apa namanya, kayak bentuk lain aja sih. Kayak gitu. Misalnya buat soal-soal gini tuh kadang-kadang muncul di bentuk-bentuk kayak apa ya, ini udah dicatat belum? Tapi intinya ini saya mau dulu buat ngebahas. Misalnya tuh saya pernah nemuin soal yang buat nomor 2 itu kayak misalnya ditanyain. Misalnya saya lupa ingat. Misalnya saya dikasih fungsi integral dari sudah dari x kuadrat berapa ya, min 3x plus
2 misalnya, dari rentang 3 sampai 5 misalnya ya, ditanyain ini terus dikasih lagi contoh, diketahui integral dari 5 sampai 3 untuk fungsi x min 2 x min 1 itu sama dengan, katakanlah ini kan saya ngarang ya, sama dengan 20 minus 20 deh, minus 20. Nah, sebenarnya tanpa kalian harus ngitung satu-satu capek-capek nyari ini ya, tapi udah dikasih contoh ini nih. Ini sebenarnya kalau kita pahami, itu hasilnya langsung bisa kita tulis 20 aja. Kenapa bisa dapat 20 yang di atas? Ini kan yang ditanyai. Karena ternyata bentuk x kuadrat min 3x plus 2 itu adalah hasil perkalian dari ini sama ini. Ya kan? Yang atas ditanya dari 3 ke 5, yang di bawah diketahui dari 5 ke 3. Berarti karena ini hasilnya di sini adalah minus dari yang di bawahnya, dari yang diketahui, yang ditanya itu adalah harusnya minus dari yang di bawahnya, berarti tanpa kita harus bikin kayak apa namanya, ini kan kalau kita hitungin satu-satu kan jadi kan x per 3, x per 3, min 3 per 2, x kuadrat plus 2x, itu kan nanti kalian masukin 5 per 3, 5 pangkat 3, gitu kan, dikurangin per 3, iya benar, 3 pangkat 3, gitu kan, ujung-ujungnya pasti hasilnya dapetnya minus dari yang di bawahnya. Jadi sifat nomor 2 itu untuk ngebantu ini, biasanya kalau ada soal-soal yang ya model-modelnya kayak gini lah ya, jadi itu kayak kebalikan penulisannya aja sih. Tuh, nomor 2 itu. Cukup jelas nggak? Iya Pak, jelas. Oke. Tadi ada satu lagi yang terakhir, belum. Nomor 5, ini ada sifat terakhir. Cukup unik juga. Kalau misalkan kita ditanya integral dari A sampai B, untuk yang tertentu ya, dari fungsi fx, dx. Ini bisa kita tulis jadi integral A ke C, fungsi fx integral dx plus C ke B dari fungsi fx terhadap dx. Ya, ini mungkin juga kegunaannya sifat yang nomor 5 ini mirip-mirip kayak nomor sifat 2 soal-soalnya. Jadi kalau misalnya nanti kita dikasih satu bentuk fungsi yang cukup rumit, terus kemudian dia diminta diintegralin dari katakanlah sama ya, kita pakai yang ini aja nih, cukup rumit kayak gini kan, x kuadrat min 3x plus 2 dari 3 sampai 5, tapi yang diketahuinya sekarang kita ganti, yang diketahuinya itu bukan itu, jadi yang diketahuinya itu adalah justru integral dari 3 sampai 10 dari fungsi tersebut, ya fungsinya saya nggak tulis lagi, itu sama dengan 20, ya. Terus dikasih lagi diketahuinya integral dari 10 sampai 5, fungsinya nggak saya tulis lagi, itu hasilnya 30 misalnya. Karena mengetahui sifat yang ini, ketika ditanyain integral 3 sampai 5 untuk fungsi yang ini nih, itu gampangnya karena kita udah tahu sifat yang ini, tinggal hasilnya tanpa kita harus hitung satu-satu ya, itu tinggal tambah 20 tambah 30. Gitu. Jadi dari sifat nomor 5 itu bisa memudahkan untuk tipe-tipe soal yang seperti itu. Intinya, tapi nomor 5 itu ngebahas kalau kita disuruh nyari rentang hasil integral dari rentang A sampai B, itu kita bisa kasih filler nih, filler itu ya angka sembarang lah. Tapi konsepnya pertama kita nyari A ke C dulu, ditambah ntar dari C ke B. Ntar hasilnya sama kayak yang sebelah kiri. Gitu, itu nomor 5. Tambahin sifatnya. Itu lagi nggak ya sifat-sifat dasarnya? Udah, itu sih dasarnya.
Ada yang mau ditanyain nggak yang lain? Sebentar kok lagi dicatat. Boleh. Sambil dipikirin dulu aja kalau sambil dicerna ada yang mau ditanya atau enggak. Ini dasar ya, jadi ya namanya dasar kalau menurut saya ya kita harus hafal sih. Namanya dasar ya. Harus hafal memang. Jadi dari sifat-sifat tadi, dari bentuk yang 11 yang dasar tadi kita harus hafal. Jadi bentuk dasar itu dan sifat-sifat tadi akan membantu kita untuk ngerjain soal-soal nantinya yang akan lebih rumit. Jadi emang nggak ada cara lain selain hafal, tapi penjelasan saya tadi itu untuk memudahkan menemukan pola ya. Kalau saya sih di matematika tuh, karena saya tahu saya bukan bukan seorang saintis lah ya, bukan juga yang lahir dari jurusan pure science, dari matematika murni maksudnya. Jadi kalau ketika ditemukan terhadap satu problem matematik itu, yang saya lakukan tuh justru mencari polanya aja. Nah itu juga nanti yang saya harapin paling enggak ya, kalau saya boleh saran lah ya, nanti kalian ketemu mata kuliah teknik yang lainnya, coba lihat pola deh. Karena biasanya itu akan lebih memudahkan kita untuk memahami satu masalah dengan lebih mudah. Itu juga bisa dipakai untuk hal-hal yang bahkan bukan hanya berkaitan sama mata kuliah ya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari gitu, misalnya dalam kegiatan berorganisasi dan lain sebagainya. Ya menemukan dan bisa membaca pola itu memudahkan kita untuk melihat masalah-masalah yang rumit. Misalnya pola itu bisa kita bikin dengan misalnya ngelihat kelompok-kelompok kah, atau ngelihat keseragaman dari dari masalah-masalah yang ada. Jadi ntar kita bisa ngelihat sesuatunya itu nggak serumit dari kondisi awalnya gitu loh, karena kita udah bisa nemuin pola-pola. Jadi paling nggak salah satu benefitnya belajar kalkulus itu sih yang saya rasakan sendiri paling nggak, untuk membentuk pola pikir memang, ya kan, matematika itu kan untuk itu sebenarnya. Jadi nggak ada alasan tuh teman-teman kalau misalnya sebagai insinyur terus nggak bisa matematika tuh fatal sih, karena nanti problem-problem di dunia engineering setelah nanti kalian kerja tuh ya banyak dengan problem-problem yang abstrak gitu, yang perlu dipola-polakan, perlu diklasifikasiin, dan ini ngebantu cara berpikirnya gitu. Ada lagi yang mau tanya sebelum lanjut? Atau ya sebenarnya itu aja sih, sebenarnya dasarnya dulu sih saya pengennya jelasinnya, karena nanti habis itu kita udah mulai masuk ke ke metode-metode perhitungan yang lebih rumit kayak substitusi atau integral parsial gitu. Nggak ada ya? Kalau emang nggak ada, berarti saya cukupkan aja dulu bahasan yang hari ini. Yang minggu ini, nanti buat minggu depan saya bakalan bikin video YouTube lagi, ya kan, seperti saya bilang mungkin nggak setiap minggu kita live session ya, jadi kan juga buat ngebantu teman-teman buat kuotanya juga. Saya bikin YouTube lagi, tapi minggu depan kalau ada yang bingung, menurutnya tanyain aja, karena kemarin juga pas saya bikin YouTube nggak ada yang nanya tuh, saya bingung juga apa ngerti semua atau enggak gitu kan. Kayak tadi saya tanya, udah pernah hitung pembagian suku banyak pakai faktorisasi yang kemarin nggak? Ternyata belum. Kalau emang butuh dan pengen tahu ya tanya aja, ntar saya ajarin. Kayak gitu ya, karena ya bisa jadi nanti itu juga kepake di integral, karena bisa jadi persoalan-persoalan di integral maupun di diferensial ini bisa diselesaikan juga dengan cara pembagian yang
tadi saya jelasin gitu. Nggak semuanya harus harus dikerjain dengan sifat-sifat integral yang misalnya dasar yang tadi udah kita bahas gitu. Misalnya ada 11, semuanya harus dihajar pakai itu, enggak juga. Kayak contoh yang bagus tuh mungkin yang di minggu lalu kan pas Benedikta kalau nggak salah nanya ya, Pak ini saya nyari di Google, kemudian ini tuh hasilnya tuh sama dengan sin 2A Pak. Terus ini bisa saya langsung saya langsung diferensialin aja gitu. Itu kan cara lain tapi terbukti benar karena ada pembahasan dari sifat-sifat trigonometri kan. Nah bisa jadi nanti dalam integral tuh kalian juga perlu melakukan perhitungan-perhitungan sederhana dulu untuk bisa membuat membuat pertanyaannya itu jadi lebih sederhana dulu. Misalnya kalau kita dikasih satu fungsi dalam bentuk pecahan gitu kan, yang pembilangnya dalam bentuk yang rumit, terus ada penyebutan juga ada dalam fungsi lainnya, bisa jadi jangan-jangan tuh bisa jadi kita harus lakukan pembagian dulu dengan metode yang saya kemarin gitu loh, sehingga baru bisa diintegralin setelah itu. Maksud saya gini nih, misalnya aja sebelum ditutup, saya ngasih soal kayak gini, x pangkat 3 plus 4 x kuadrat min 5 misal dibagi x kuadrat plus 2x min 3 misal kayak gini gitu. Kalau kita ngelihat langsung materi masalahnya kayak gini nih, susah nih, bisa jadi ini nggak ada bentuk integralnya seolah-olah ya. Karena kita nggak nemuin sifat dasar atau bentuk dasar yang bentuknya dalam integral itu dalam bentuk pembagian. Kalau misalnya diferensial ada kan du per v gitu kan. Itu kemarin kan udah pada tahu u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Kalau diferensial tuh emang lebih mudah kan. Tapi sekali lagi kalau integral itu nggak serta-merta semua itu bisa diintegralin, karena pada dasarnya integral itu anti turunan. Sebelum kita integralin, kita harus tanya dulu, ada nggak turunannya? Gitu. Kalau nggak ada turunannya, bisa jadi nggak bisa diintegralin. Terus kalian mencoba-coba pakai, ini bisa pakai UV nih, kayak diferensial. Ya, bisa jadi nggak ada hasilnya, dan sia-sia aja ngitungnya, capek sendiri. Tapi ternyata, kalau kita ngelakuin satu pembagian dulu, bisa jadi ini ternyata X pangkat 3. Teman-teman dibagi, ini bisa difaktorin kan? X plus berapa, misalnya titik-titik, X minus berapa, titik. X plus 3, X minus 1. Ya kan? Bisa jadi ketika ini dibagi satu-satu dengan cara yang kemarin saya tulis, 1, 4, 0, 5, satu-satu itu bisa ketemu hasil, sehingga ntar ini bisa jadi bentuknya lebih sederhana nih. Ini sama dengan integral, karena ini kan pangkat 3, ini pangkat 2, ini jadi tulisannya, jadi pasti kalau misalnya bisa habis dibagi ya, ini pasti bentuknya jadi X plus something. Jadi pangkat 1 doang di sini. Nah ini bisa kita integralin, ya kan? Karena ini kan bentuknya udah udah sederhana ya, karena dia bentuknya udah dalam bentuk pecahan yang dibagi 1 kan gitu. Artinya maksudnya dia udah dalam bentuk ya bukan pecahan lagi lah, bukan pecahan yang rumit kayak gini nih. Ini udah dalam bentuk faktor pangkat 1 ya, akhirnya bisa kita integralin deh. Ya nggak? Jadi kan ini setengah x kuadrat plus something gitu kan. Nah ini bisa dicari. Kalau kita ngeliat ini doang ya pusing lah kita. Nyoba-nyoba pakai cara diferensial gini ya belum tentu ketemu, belum tentu ada hasil dari turunannya. Ternyata dia cuma cukup dibagi aja. Sejadi loh. Maka dari itu, kalau saya bikin video YouTube, saya harapannya bukan teman-teman, nggak ada kelas minggu ini, terus saya bisa main atau apa ya. Silakan aja kalau main, tapi tanggung jawab. Maksudnya tonton, kalau nggak ngerti, tanya aja di grup WhatsApp. Kan grup WhatsApp itu saya media buat nanya. Jadi
nggak perlu harus nunggu. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Detik itu saya kasih videonya, besoknya kalian pelajarin misalnya, habis itu kalian bingung ada yang ditanya, tanyain aja di grup ya. Justru ketika saya bikin YouTube harapannya bisa lebih fleksibel, teman-teman bisa ngulangin lagi materinya, terus teman-teman bisa nanya kapanpun kalian mau. Ya paling nggak disesuaikan lah sama jam ajar paling nggak. Kalau kapanpun kalian mau ntar kayak Sabtu malam terus jam 12 malam gitu kan ya nggak etis juga. Tapi dia kayak gitu bisa nanya lah. Dan saya juga jawabnya juga bisa menyesuaikan kan. Itu sih palingan. Sebelum saya sudahin, terakhir ada lagi mau tanyain? Bingung? Oh, cukup ya. Jadi kalau kayak gitu, kalau misalnya bingung nih kan, ini saya upload nih nanti saya bikin YouTube-nya. Kalau misalnya mau ngulang lagi, nanti kalau bingung ditanyain aja ya di grup ya. Ya, Baik. Pak. Siap. Bentar saya screenshot dulu. Oke, Pak. Saya screenshot dulu nih. Soalnya mau saya absen. Bentar. Jadi beberapa ada yang izin sih. Kalau bisa nih nama-namanya yang di sini ini ya, jangan nama panggilan doang atau nama apa? Nama lengkap aja. Kadang-kadang beda tuh sama yang di absen. Oke, udah sih itu aja dari saya.